Iya, selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing-sharing aja mengenai beberapa hari ke belakang bagaimana kondisi pasar saham di Indonesia ya. Nah, ini saya mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena memang sedang hujan. Ini saya nyantai-nyantai duduk di teras rumah. Kemarin ada fenomena yang cukup menarik ya, mengenai banyaknya teman-teman atau pelaku pasar pemula yang nyangkut di saham farmasi. Nah, kejadiannya memang ketika saham farmasi itu lagi naik kenceng-kencengnya karena memang ada sentimen bahwa vaksin akan beredar, dan puncaknya ketika Presiden Joko Widodo divaksin secara live. Nah, itu adalah saat dimulainya saham sudah mulai bergejolak ya, khususnya saham farmasi. Nah, kemudian akhirnya farmasi ARB selama 4 hari. Nah, 4 hari berturut-turut sejak hari ini sampai hari ini. Sangat mungkin besok masih ARB, sangat mungkin sekali, karena memang sampai hari ini daya belinya masih belum besar, dan mungkin masih dari pelaku dana besar masih belum ingin untuk masuk ke dalam saham farmasi karena memang belum ada sentimen-sentimen lagi. Nah, sentimen-sentimen yang positif mengenai kebijakan vaksinasi di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau ditanya kaget atau enggak bagaimana tanggapannya, saya cukup biasa saja ya, karena memang dari awal saya memahami bahwa saham-saham farmasi ini memang naiknya sudah di luar nalar lah. Maksudnya bukan di luar nalar, itu maksudnya dia itu naiknya bukan karena ada yang ingin membeli dan menyimpan, tidak, tapi dia ingin membeli kemudian menjual di harga tinggi. Nah, ketika ada suatu saham itu sudah rally dengan model pelaku pasar yang keinginannya seperti itu, ketika datang suatu masa di mana dia sudah mencapai titik jenuh, ketika daya belinya sudah berkurang, sudah lebih kecil daripada daya jualnya, nah itu akan timbul harga penurunan yang cukup signifikan, karena memang semua orang yang berada di sana inginnya cepat-cepat, mainnya cepat-cepat keluar ketika sudah ada sentimen yang negatif atau ada salah satu saham leader di sana yang sudah tiba-tiba diturunkan oleh pelaku pasar atau ada yang menjual dengan jumlah yang besar, otomatis saham-saham yang lain itu akan mengikuti. Kayak kemarin mungkin saham IRA kemarin naik tinggi, akhirnya karena naik disuspend. Dari mulai suspend setelah itu sudah banyak yang ingin melakukan aksi taking profit. Nah, karena taking profit terlalu besar, akhirnya di ARB. Akhirnya apa efeknya? Ke yang lain akhirnya juga ikut ARB. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian karena banyak sekali pemula, dia nggak sadar apakah saham ini itu akan naik terus atau tidak atau gimana. Itu mungkin mereka masih larut dalam euforia, sedangkan di pikiran mereka saham itu masih akan terus naik, tapi yang mereka lihat sebenarnya sahamnya itu sudah nggak kuat buat naik lagi. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Memang sangat menggoda ya ketika kita bisa ikut dalam euforia saham yang naik kencang, memang sangat menggoda. Tapi di balik itu ada resiko yang harus kita tanggung. Ketika kita beli di harga yang sudah tinggi, seharusnya kita sudah mempersiapkan bagaimana
kita itu sikap kita kalau misalkan istilahnya eh, skenario terburuk lah, worst case-nya gimana, worst case. Nah itu kalau misal harganya sudah tidak naik beberapa hari, ya jual rugi nggak apa-apa, maksudnya yaitu bukan opsi yang buruk menurut saya, daripada nanti kita menyesal di kemudian hari. Nah kalau misalkan teman-teman ini ada yang masih pemula, ada ataupun bukan pemula, nah dan saya pun juga masih belajar terus menerus. Maksudnya belajarnya itu seperti ini, ketika mungkin saya masuk ke dalam suatu saham yang sedang digoreng atau sedang panas atau sedang hot lah ya istilahnya, kita paling tidak mengetahui bagaimana sedikit seluk-beluk mengenai perusahaan tersebut, apakah perusahaannya itu cukup oke untuk kita hold atau tidak. Kalau misalkan kita sudah tahu, misalnya saham ini itu nggak bagus kalau misalkan kita hold lama-lama, karena memang mungkin margin keuntungan dari perusahaannya itu kecil, atau bahkan dia tidak menghasilkan profit selama beberapa kuartal. Nah berarti kita beli saham ini itu bukan untuk di hold, bukan untuk disimpan, atau bukan untuk investasi jangka panjang, tapi kita beli saham ini itu untuk kita jual kembali di harga yang lebih tinggi. Nah kalau misalnya kita sudah paham mengenai fundamental itu, nah kita sudah bisa menentukan pilihan ke depan kita seperti apa. Kalau misalkan saham itu nggak bagus, kondisi perusahaannya nggak bagus, atau sentimen ke depan itu mungkin nggak bertahan lama, ya sudah, kita pasang target berapa, misal jual di harga 5% di atas lebih dari harga kita beli, ya sudah. Kalau misalkan nggak sampai terus turun ke 2%, ya udah kita jual di harga naik 2% itu. Kalau misalkan turun, kita pasang berapa kekuatan kita menanggung kerugian dari saham tersebut. Misalkan kita kuatnya hanya 5%, ya udah 5% jual, kita cari saham yang lebih berpotensial lagi. Nah jadi seperti itu. Ketika kita sudah bisa menerapkan prinsip seperti itu, kita istilahnya nggak usah takut lagi, bukan nggak usah takut lagi sih, tapi kita bisa membatasi diri kita. Ketika kita masuk ke dalam saham yang mungkin naik cepat atau turun cepat, kita bisa istilahnya mengatur diri, kita masuk berapa banyak, kita keluar harga berapa, dan itu akan menjamin keamanan dari uang kita. Karena ingat, yang namanya investasi itu, mungkin ini kata-kata yang saya dapat dari internet sih, investasi itu ketika kita mendapatkan keamanan dana. Nah kalau misalkan dana kita itu nggak aman, atau dana kita itu membuat hati kita nggak tenang, berarti itu bukan investasi tapi spekulasi. Nah jadi seperti itu. Jadi cukup itu saja mungkin buat teman-teman yang kali ini mendapatkan pelajaran besar mengenai saham-saham farmasi. Pesan saya itu aja, nggak ada salahnya kita mempelajari fundamental, walaupun kita itu seorang trader harian ataupun swing trader, atau kita mungkin ya setengah seperti saya lah, kadang trader kadang ya juga hold juga ada. Jadi seperti itu, nggak ada masalahnya. Yang penting fundamental itu kita jadikan sebagai memilih saham tersebut, dan teknikal ataupun bandarmologi ataupun yang lainnya itu menentukan kapan kita entry dan kapan kita keluar. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya yaitu yang akan saya bahas mengenai rotasional sektor. Nah, ini cukup hot juga di pembahasan beberapa grup-grup saham maupun beberapa akun-akun yang membahas mengenai saham. Banyak yang sudah mengatakan bahwa farmasi sudah out, kemudian akan berganti ke consumer goods dan
telekomunikasi. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya? Juga bisa menjadi catatan buat kita. Nah, untuk seperti apa? Mari kita lihat ya. Seperti apa? Apakah ini benar atau masih belum? Nah, mari kita lihat bagaimana kondisi dari saham-saham konsumer maupun telekomunikasi. Apakah itu benar? Mari kita cek. Nah, mari kita cek. Nah, kita lihat untuk konsumer ya. Nah, ini untuk konsumer memang hari ini itu memang cukup bagus ya. Memang saham-saham konsumer hari ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah membalikkan adanya indikasi akan membentuk tren pembalikan arah. Nah, ini Unilever di akhir perdagangan dia naik sampai 7%. Nah, ini cukup bagus ya. Nah, dia sampai 7,9%. Ini luar biasa. Nah, Kino juga naik, CBP, NDF juga sudah mulai naik. Nah, ini bisa menjadi kita catatan ya. Mungkin teman-teman banyak yang cut loss di saham-saham farmasi ataupun saham tambang ataupun saham-saham energi. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat apakah ada saham yang menurut teman-teman itu cocok untuk dijadikan sebagai investasi lah atau sebagai trading ke depan. Karena jangan gini, mungkin buat yang teman-teman sudah mengetahui dan sudah yakin pasti mengenai saham yang dipilih, mungkin teman-teman hold Antam hari ini, Antam ARB kalau nggak salah ya, ARB teman-teman, tapi masih yakin terhadap saham tersebut dan ingin berinvestasi jangka panjang, ya sudah, tidak apa-apa. Atau teman-teman sudah memiliki floating gain yang cukup besar, sudah gain 100% atau 200% atau 300%, ya nggak apa-apa. Ini hanya sebagai referensi aja, mungkin buat teman-teman yang masih belum ada. Nah, ini konsumer hari ini sudah cukup memberikan sinyal baik ya. Nah, kalau secara teknikal saya rasa bisa lah, mari kita lihat aja ya. Kemarin sudah banyak yang Unilever gimana. Nah, Unilever kemarin turunnya itu cukup lama karena memang ada yang memang sedang distribusi ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari ini, dia sudah istilahnya dia sudah menunjukkan tren pembalikan arah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ini bisa kita lihat beberapa hari ke depan. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin membeli, nah silahkan dicek dulu besok seperti apa. Kalau memang masih ngejar naik atau masih koreksi, ya nanti silahkan dipasang trading plan-nya seperti apa. Cuman kalau dari stokastik ini memang dia sudah oversold. Nah, dia sudah di sini sudah ada golden cross. Nah, ini cukup bagus untuk entry. Nah, ini sudah bagus untuk entry. Tapi kalau misalkan teman-teman punya analisa, misalkan ditambah dengan MACD atau yang lain, nggak apa-apa, silahkan nanti dianalisa sendiri seperti itu. Terus tadi ada Kino seperti apa? Nah, Kino kurang lebih sama, hampir semua saham-saham konsumer cukup menunjukkan sinyal yang cukup baik. Nah, ini HMSP bagaimana? HMSP kalau dari stokastik masih akan cenderung turun ke bawah dulu kan, tapi stokastik ini menunjukkan istilahnya daya beli dan daya jual. Nah, kalau daya belinya itu masih gimana ya, masih belum banyak, tekanan jualnya itu masih cukup tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada atau ya gimana ya, ada pemimpin dari sektor tersebut sudah menunjukkan sinyal untuk naik, kemungkinan
emiten-emiten yang lain itu juga akan terus mengikuti. Nah, jadi seperti itu. Itu enaknya bermain saham itu sebenarnya di situ. Ketika sektor tersebut sudah naik tapi emiten tersebut belum menunjukkan tanda-tanda, kita bisa entry bertahap di saham tersebut. Nah ini kalau misalkan bicara target price-nya ini dari HMSP ini bisa sampai tembus 2200, bisa 2000 juga bisa. Ini cukup bagus. HMSP, gudang garam juga sama. Ini bagus juga. Nah, kalau dari gudang garam juga seperti itu. Dari indikasi gudang garam dan HMSP itu sama. Terus kemudian INDF, Indofood, seperti apa? Nah, Indofood juga sama, dia golden cross, cukup bagus. Target berapa? 8000 bisa ini. Jadi seperti itu. Nah, terus kurang dari Telkom, sektor telekomunikasi seperti apa? Nah, ini kebetulan saya ada gambar-gambarnya, ada coret-coretannya. Kemarin saya ini kalau misalkan dia gagal naik, nanti akan turun terlebih dahulu, paling rendah ke 3300. Nah, tapi 3450 itu juga support yang cukup kuat. Nah, sekalian dia itu bikin base baru di situ. Nah, ini juga dari saham TOWR. Saham TOWR hari ini naik 2,67%. Nah, ini saham TOWR ini sudah cukup lama ya, teman, sudah sideways cenderung turun. Nah, ini mungkin kalau dari rotasi sektor itu benar-benar terjadi, konsumer dan telekomunikasi, besar kemungkinan saham-saham di bidang telekomunikasi itu akan segera naik juga. Biasanya kalau telekomunikasi naik itu juga akan disertai dengan saham-saham yang mengenai teknologi. Teknologi itu akan seperti periklanan, terus seperti MNC, BMTR, SCMA dan lain-lain itu nanti juga akan ikut. Kalau misal sektor-sektor teknologi itu teknologi dan telekomunikasi itu naik. Nah, itu memang sangat erat, dua ini memang cukup erat ya kaitannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tinggal kita menunggu kapan entry yang baik, kita bisa pasnya kapan, itulah istilahnya. Jadi cukup sekian ya teman-teman catatan dari saya mengenai rotasional sektor kali ini. Ini mungkin bisa benar, mungkin juga tidak, karena ya ini memang hanya pengamatan saya dan juga info-info dari beberapa grup saham yang saya ikuti. Dan memang hari ini untuk konsumer memang sudah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa dia akan segera bangkit. Nah, kita bisa mengamatinya untuk menentukan kapan kita itu bisa entry di harga yang cukup bagus. Kalau untuk sektor telekomunikasi dan teknologi mungkin itu akan segera menyusul, karena memang untuk basis kebutuhan teknologi dan telekomunikasi itu memang sampai sekarang sebenarnya sama saja, mungkin ke depan akan lebih berkembang lagi. Jadi seperti itu. Dan terus kemudian mungkin teman-teman yang sedang banyak mengalami floating loss ataupun banyak rugi banyak karena salah dalam mengikuti pom-pom saham, karena kita istilahnya korban dari saham gorengan, ya gak apa-apa, itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar karena kita mungkin belum belajar. Nah,
karena kita belum belajar, ya itulah harga yang harus kita tanggung. Dulu saya sering, dan sampai sekarang pun saya masih sering juga melakukan cut loss, dan itu menurut saya nggak masalah, karena istilahnya yaitu adalah biaya untuk belajar saya. Tapi bukan berarti kita mengentengkan untuk melakukan cut loss loh ya. Ketika kita nggak bisa dan kita harus menanggung itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kita harus meminimalisir dari kerugian tersebut. Tetap semangat buat teman-teman yang masih belajar di dunia saham, yang ingin berinvestasi juga harus tetap semangat untuk terus mempelajari mengenai fundamental maupun mengenai bagaimana perilaku pasar. Semoga sukses, semoga tetap cuan, dan sampai jumpa.